Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek kami di kelas P3B, yaitu proyek memperkenalkan wisata Bukit Kelam kepada masyarakat luas. Saya, Frederick Grevin Halim, dengan NPM 200710603. Dan saya, Yohanes Elang Samudra, dengan NPM 2007106336. Saya, Tiavian Kayustin, dengan NPM 207 10653. Bukit Kelam merupakan bukit yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit ini merupakan formasi batu monolit yang memiliki tinggi sekitar 1.002 meter. Bukit Kelam ini merupakan wisata monolit batu terbesar di dunia. Masalah yang ada di wisata Bukit Kelam ini, Bukit Kelam ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas, sehingga wisata Bukit Kelam ini hanya dikenal di sekitaran kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya adalah Kabupaten Sintang. Untuk tujuan dari kelompok kami mengerjakan proyek ini, kami ingin mengenalkan wisata Bukit Kelam ini ke masyarakat luas. Maka dari itu, dari tujuan kami, solusi yang kami berikan adalah membuat website khusus untuk mempromosikan Bukit Kelam dan juga memperkenalkan Bukit Kelam ke masyarakat luas. Serta untuk memudahkan akses para pengunjung untuk berwisata ke Bukit Kelam. Jadi kami menamai website kami yaitu wisataBukitKelam.co.id. Gambar desain web kami seperti berikut. Di website kami terdapat beberapa tab. Yang pertama, beranda, paket wisata, galeri, agenda, serta kirim saran. Di tab beranda, kami memiliki 4 menu. Menu pertama tentang Bukit Kelam, menu kedua objek wisata dan fasilitas, menu ketiga belanja oleh-oleh, menu keempat informasi kontak. Serta di beranda pula terdapat artikel terbaru tentang Bukit Kelam yang menampilkan aktivitas-aktivitas terbaru tentang Bukit Kelam. Menu yang pertama adalah deskripsi. Seperti yang sudah dikatakan teman saya tadi, bahwa Bukit Kelam merupakan bukit monolit terbesar yang ada di dunia. Nama Kelam sendiri diambil dari sepenggal cerita rakyat yang bercerita tentang dua orang pemimpin besar yang ada di Sintang, yaitu Bujang Beji dan Temenggung Marubay. Bujang Beji berkuasa di daerah Simpang, Sungai Kapuas. Bujang Beji ini memiliki sifat perusak, pendengki, dan serakah. Sedangkan Temenggung Marubay, pemimpin satunya lagi, berkuasa di daerah Sungai Melawi, yang memiliki sifat berkebalikan dari Bujang Beji, yaitu suka menolong, rendah hati, dan berhati mulia. Kedua pemimpin tersebut bermata pencarian sebagai penangkap ikan. Suatu ketika sedang menangkap ikan, Bujang Beji melihat tangkapan ikan Temenggung Marubay banyak dan besar-besar. Sifat pendengki dan serakah Bujang Beji pun timbul. Akhirnya Bujang Beji pun memikirkan cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi habis. Ia pun menemukan sebuah ide yang paling cemerlang menurut Bujang Beji, yaitu dengan menutup aliran Sungai Melawi menggunakan batu. Karena Bujang Beji ini merupakan manusia yang sakti, Bujang Beji pun pergi untuk mengangkat batu besar yang ada di daerah Silat Kapuas Hulu. Tetapi ketika di tengah jalan, tali pengikat batu besar itu putus. Putus di daerah Kebong, tempat Bukit Kelam itu berada sekarang. Bujang Beji pun memiliki cara untuk mencongkel batu besar tersebut dengan batu yang ada di sekitar. Tapi ketika mencongkel, Bujang Beji malah terpental dan mati di tempat. Akhirnya, bukit batu yang dibawa Bujang Beji dari Silat tetap tertanam di daerah Kebong. Maka dari itu, masyarakat mengenal batu yang dibawa oleh Bujang Beji tersebut dengan nama Bukit Kelam, karena mengingat masa kelam yang dialami oleh Bujang Beji tersebut. Tokoh oleh-oleh. Kami juga membuat fitur tokoh oleh-oleh untuk membantu pengunjung membeli oleh-oleh dari wisata Bukit Kelam.
Oleh-oleh yang dapat dibeli oleh pengunjung, yang pertama ada kain tenun, kedua gerang rotan, ketiga anyaman tikar, dan keempat dompet manik-manik. Kain tenun sangat wajib dibeli oleh para pengunjung karena kain tenun merupakan kain khas Sintang, Kalimantan Barat. Pembuatan kain tenun masih menggunakan cara tradisional. Oleh sebab itu, harga kain tenun yang dijual oleh masyarakat Sintang lumayan mahal. Kedua, gelang rotan. Gelang rotan ini merupakan oleh-oleh khas Sintang lainnya. Biasa bukan hanya gelang rotan, tetapi juga ada cincin rotan. Yang ketiga, anyaman tikar. Anyaman tikar juga terbuat dari rotan yang dianyam satu-satu dan membentuk motif Dayak. Yang keempat, dompet manik-manik. Dompet manik-manik dibuat dengan cara menjahit manik-manik dan membentuk pola Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Oleh-oleh yang disebutkan tadi dapat dibeli melalui menu yang ada di website kami. Ya, yang berikutnya adalah objek wisata dan fasilitas. Sementara ini objek wisata dan fasilitas yang telah tersedia di Bukit Kelam, yang pertama adalah Taman Bunga, yang sangat cocok untuk rekreasi keluarga. Lalu juga ada Taman Sawah dan agrowisata, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis wahana dan tiket untuk setiap wahana dapat langsung dibeli melalui website kami juga. Lalu ada juga objek wisata pendakian bagi mereka yang suka untuk menantang dan menguji adrenalinnya. Pendakian ini hampir mirip seperti panjat tebing karena curamnya tepi Bukit Kelam. Tapi tenang saja, sudah ada pendamping profesional yang akan menemani para pengunjung. Lalu yang keempat adalah rumah kopi, tempat yang cocok bagi para pecinta kopi. Di rumah kopi ini akan menyajikan biji-biji kopi khas dari Kalimantan Barat. Selanjutnya kita ke menu booking tiket. Ya, di menu booking tiket ini terdapat opsi pilihan untuk membeli seluruh tiket objek wisata seperti pendakian dan taman bunga. Itu memerlukan tiket tersendiri selain dari tiket masuk ke Gunung Kelam, dan seluruh tiket yang ada ini dapat langsung dibeli secara online melalui website kami. Lalu di samping itu juga ada paket wisata. Kalau teman-teman lihat di samping beranda itu ada menu tab paket wisata. Ya, di sini kami menyediakan paket-paket wisata yang seperti tur demikian dengan harga yang berbeda bila membeli tiket secara satu-satu. Lalu berikutnya ada menu tab agenda. Ya, di menu tab agenda ini terdapat seluruh informasi bila ada acara atau perayaan atau festival yang akan diadakan di sekitar Bukit Kelam. Jadi admin web akan memasukkan lalu menandai tanggal-tanggal mana yang terdapat acara di hari itu, sehingga bila pengunjung ingin datang ketika ada sebuah perayaan atau festival dapat melihat melalui menu tab agenda ini. Berikutnya adalah lokasi Bukit Kelam. Jika teman-teman lihat tadi di awal, di bagian menu beranda, di sana ada tab khusus untuk Google Map Bukit Kelam. Hal ini bertujuan agar para pengunjung yang ingin berkunjung ke Bukit Kelam dapat membuka tab Google Map tersebut dan tahu di mana tepat lokasi dari Bukit Kelam. Selanjutnya adalah menu kontak person. Salah satu menu yang kami sediakan lagi adalah menu kontak person. Di menu ini, para pengunjung dapat berkomunikasi dengan pihak dari wisata Bukit Kelam secara langsung. Pengunjung dapat mengirimkan email ke wisataBukitKelam@gmail.com
atau menelpon atau mengirimkan pesan ke nomor yang sudah tertera di PPT ini. Hal ini bertujuan jika pengunjung ingin membooking tiket wisata secara langsung atau pengunjung ingin memberikan kritik dan saran terhadap wisata Bukit Kelam ini. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan, membuat website untuk mempromosikan wisata Bukit Kelam dan sekaligus budaya-budaya yang ada di Kalimantan Barat melalui toko oleh-oleh online kami yang kami sediakan di website. Kemudian adalah saran. Saran dari kelompok kami kepada pihak wisata Bukit Kelam yaitu dapat memperbaiki fasilitas wisata yang ada di Bukit Kelam. Seperti yang kami ketahui saat ini, bahwa fasilitas pendakian di Bukit Kelam ini sedikit memprihatinkan. Maka dari itu, semoga fasilitas pendakian di Bukit Kelam dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Yang kedua adalah, pedagang yang ada di kawasan Bukit Kelam dapat berpartisipasi untuk menjual dagangannya melalui website kami, atau juga langsung di tempat perwisataan Bukit Kelam tersebut. Tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak pariwisata daerah sekitar juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.